Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 12 IPA, 12 IPS dan 12 bahasa yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Solihin, guru sejarah Indonesia. Karena itu marilah kita buka buku kamu, yaitu Sejarah Indonesia kelas 12 bab 1. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, bahwa seperti kamu ketahui negara Indonesia ini berdiri di wilayah dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mendahulunya. Di situ ada kerajaan Sriwijaya, Sumatera, kemudian ada kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, kemudian ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Tanjung Pura, ada kerajaan Kutai, dan banyak lagi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ketika Islam masuk dan berkembang di Indonesia, anak-anakku, bahwa kerajaan Hindu-Buddha itu rupa-rupanya beralih menjadi kerajaan Islam. Ada kerajaan Islam di Perlak, Sumatera, ada Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, ada kerajaan Demak, kemudian kerajaan Pajang, ada kerajaan Mataram, kerajaan Yogyakarta, Surakarta, ada kerajaan Tidore, Ternate di Maluku sana, kemudian ada kerajaan Gorontalo, kerajaan Makassar di Sulawesi, di Bali juga ada kerajaan Karangasem dan sebagainya. Jadi kerajaan-kerajaan Islam waktu itu banyak sekali, anak-anakku semuanya. Nah, kerajaan-kerajaan yang ada itu rupa-rupanya mempunyai aturan main yang berbeda. Satu kerajaan ke kerajaan yang lain tentunya keluar negeri kalau berpergian, karena beda kerajaan. Nah, kemudian kalau kita melihat situasi dunia, anak-anakku, pada sekitar tahun 1945 itu di dunia ditandai adanya 4 hal yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia selanjutnya. Yaitu pertama, yaitu munculnya ideologi liberal yang sangat deras perkembangannya, yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan kawan-kawannya dari negara-negara Eropa Barat. Kemudian yang kedua adalah munculnya atau berkembangnya ideologi komunis yang sangat deras sekali, yang dimotori oleh negara Uni Soviet, Rusia, Cina. Kemudian yang ketiga, anak-anakku, di dunia sudah tahun 1945, berakhirnya Perang Dunia II itu ditandai munculnya banyak negara-negara baru di dunia, termasuk India, termasuk Indonesia. Ada negara nanti Pakistan, mau macam-macam negara, 100 lebih negara yang muncul sesudah Perang Dunia II. Kemudian yang ketiga adalah ditandai lahirnya organisasi bertaraf internasional yang sangat eksis sampai sekarang, yaitu lahirnya PBB. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, karena hal-hal di atas tadilah nanti yang mendorong munculnya disintegrasi bangsa di Indonesia pada saat awal negara Indonesia didirikan. Nah, disintegrasi bangsa di Indonesia itu di dalamnya muatannya itu ada muatan ideologi, ada muatan agama, ada muatan kepentingan, kemudian ada muatan yang tidak puas dengan pemerintah pusat. Anak-anak semuanya yang berbahagia, seperti kamu ketahui bahwa sesudah Perang Dunia II berakhir, 2 ideologi besar di dunia, yaitu liberal dan komunis,
yang dikomandani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, masuk ke negara-negara yang baru merdeka termasuk Indonesia, untuk menyebarkan ideologinya itu di masyarakat dan di pemerintahan dengan iming-iming sebuah imbalan, yaitu imbalan ekonomi, pembangunan, bantuan sosial dan sebagainya. Pemuda-pemuda Indonesia yang berbakat dibawa ke negaranya sana, kemudian dididik dengan ideologi liberal maupun komunis. Itu yang dilakukan di hampir semua negara yang baru merdeka di dunia. Dan bahkan menurut pandangan saya, apa yang dilakukan oleh Uni Soviet waktu itu sangat garang sekali. Dengan memanfaatkan Musa Munawar, pimpinan komunis Indonesia waktu itu, setelah dididik dari Uni Soviet, kembali ke Indonesia dengan mendirikan negara Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun. Selanjutnya di Madiun sana yang dilakukan tempat-tempat peribadatan, tempat pendidikan yang anti komunis, bakar, kemudian tokoh-tokoh yang anti komunis dibunuh, dibantai, kemudian masyarakat diintimidasi supaya mau mengikuti komunis. Nah, mereka yang tidak mau, tokoh-tokohnya tentunya kemudian diambil, diculik, dibawa ke sumur pembantaian. Banyak sekali anak-anakku sumur pembantaian yang ada di sana, terutama itu di daerah Magetan itu. Di antaranya adalah sumur Soco di sana. Setelah digali beberapa tahun kemudian, di dalam sumur Soco itu ada 108 orang. 78 itu dapat dikenali, yang lainnya tidak dikenali. Dan di dalamnya itu termasuk tokoh pemerintahan kita, yaitu Bapak Sudibyo, yaitu Bupati Magetan waktu itu. Perlu kamu ketahui anak-anakku bahwa Musa Munawar dalam pemberontakan ini dibantu oleh orang Indonesia yang bernama Amir Syarifuddin, yang merupakan pimpinan dari Front Demokrasi Rakyat. Nah, Amir Syarifuddin itu tidak lain adalah mantan Perdana Menteri di Indonesia yang dulu memimpin delegasi perjanjian Renville yang sangat merugikan masyarakat, yang sangat merugikan bangsa Indonesia, dan dipaksa mundur oleh masyarakat karena merugikan tadi. Nah, akhirnya bergabung dengan Musa menjadi oposisi dan memberontak di Madiun itu. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu, katanya Pak Karno terhadap masyarakat, pilih saya atau pilih Musa. Jika kamu memilih saya, maka Indonesia akan saya bawa ke arah kemakmuran. Tapi kalau kamu pilih Musa, maka Musa akan membawa kebangkrutan Indonesia. Selanjutnya Pak Karno merintahkan kepada militer untuk menumpas pemberontakan tersebut. Selanjutnya militer bekerjasama dengan masyarakat yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono bersama-sama kemudian menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Musa melarikan diri ke Ponorogo dan berhasil ditembak mati. Sementara Amir Syarifuddin juga melarikan diri dan berhasil ditangkap dan selanjutnya dijatuhi hukuman mati. Itulah anak-anakku yang terjadi di Madiun tahun 1948. Selanjutnya kita akan bicara yaitu masalah disintegrasi bangsa yang motivasinya karena agama, yaitu pemberontakan DITII. Sekarang kita memasuki pada pemberontakan atau disintegrasi bangsa yang kedua, yaitu yang bermuatan agama. Kita ketahui bahwa penduduk Indonesia kurang lebih 90% beragama Islam, yang selebihnya adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tambah Konghucu, dan aliran kepercayaan. Nah, mereka yang beragama Islam 90% ini anak-anakku rupa-rupanya ada perbedaan pendapat dalam menyikapi aturan kemasyarakatan dan sistem kenegaraan. Satu kelompok itu sangat toleransi dan menjunjung tinggi sebuah persatuan. Mereka inilah pendukung Pancasila. Sementara kelompok yang lain itu merupakan kelompok garis keras dan dia memaksakan kehendaknya. Mereka inilah pendukung Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, tanggal 17 Agustus tahun 1949, Kartosuwiryo
memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, hal ini dilaksanakan oleh Kartosoewirjo karena kekecewaan Kartosoewirjo terhadap negara Pancasila yang telah dijalankan, yang dikomandani oleh Bapak Karno. Kekecewaan terutama terhadap perjanjian Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, ketika negara Islam Indonesia didirikan, anak-anakku, rupanya mendapat dukungan yang luas di masyarakat, yaitu di Jawa Tengah, mendapat dukungan dari pimpinan pasukan Hizbullah, kemudian di Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari Kahar Muzakar, kemudian di Kalimantan dari Ibnu Hajar, dan dari Aceh yaitu dari Muhammad Daud Beureh. Mereka itu sebenarnya sama-sama menghendaki negara Islam, cuma penyebabnya rupa-rupanya berbeda-beda sehingga dia bergabung mendukung DITI. Jika Kartosoewirjo tadi kecewa terhadap perjanjian Renville, maka yang terjadi di Sulawesi adalah karena Kahar Muzakar itu meminta kepada pemerintah pusat agar gerilyawan Sulawesi yang dulu ikut berjuang dalam perang kemerdekaan melawan Belanda supaya dimasukkan semua menjadi Tentara Nasional Indonesia, sementara pemerintah pusat menolak. Kemudian yang di Kalimantan, Ibnu Hajar itu kecewa terhadap aturan main yang dilakukan pusat terhadap angkatan laut di wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan yang di Aceh, Muhammad Daud Beureh itu kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan status Aceh dari provinsi menjadi karsidenan. Itulah anak-anakku pemberontakan DITI, jadi menyebar luas di Indonesia. Tapi alhamdulillah pemerintah pusat juga akhirnya berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, jika kita runut ke belakang dan kita tarik garis sampai ke sekarang, maka sesungguhnya pemberontakan di ITI itu sangat beruntun, berkait erat dengan kondisi masyarakat dulu sampai sekarang. Kamu ketahui bahwa anak-anakku, ketika negara Indonesia dulu mau didirikan, dasar negara mau dibentuk, yaitu BPUPKI bersidang, akhirnya menghasilkan sebuah piagam yang namanya Piagam Jakarta. Nah, ketika orang-orang dari Bali, kemudian dari Maluku, kemudian dari Batak meminta agar Piagam Jakarta, dasar negara yang pasal 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata itu supaya dihilangkan, maka kelompok-kelompok yang toleran dan menghendaki persatuan waktu itu mendukung dicoretnya 7 kata itu, yang tentunya dipelopori oleh NU dan dari Muhammadiyah waktu itu. Sementara kelompok garis keras ya tentu saja sangat menolak dan dongkol dengan dicoretnya 7 kata dalam dasar negara hasil Piagam Jakarta itu. Tapi karena demi persatuan, maka yang terjadi adalah pencoretan 7 kata tetap dilaksanakan, dan itulah nanti yang dijadikan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila itu. Nah, dalam perjalanannya waktu, anak-anakku, rupa-rupanya kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pencoretan dasar negara sila pertama itu rupa-rupanya nanti menjelma menjadi kelompok pendukung DITI. Dan ketika berhasil ditumpas, anak-anakku, nanti kelompok itu sebenarnya muncul lagi saat Orde Baru. Ketika saat Orde Baru itu secara samar-samar pemerintah mencoba mencari mereka, dan ada 2 kelompok waktu itu. Satu kelompok itu tetap ingin memberontak terhadap negara, tapi satu kelompok itu mau bekerja sama dengan pemerintah, yaitu kelompok Filah dan kelompok Fisabilillah. Yang kelompok Filah itu mau bergabung dengan pemerintah, dan oleh pemerintah Orde Baru waktu itu dimanfaatkan. Untuk apa? Tentu saja untuk
dimanfaatkan untuk menghantam pihak-pihak lain yang merupakan musuh dari Orde Baru. Nah, kemudian ketika Orde Baru runtuh anak-anakku, waktu itu kelompok-kelompok ini juga masih bercokol. Yaitu kamu lihat kelompok JII itu, Jamaah Islamiyah Indonesia, yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir itu, ini adalah termasuk terusan daripada kelompok ini. Kemudian sekarang kamu bisa melihat sendiri banyak sekali keinginan-keinginan yang mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, tentu saja itu tidak lain adalah merupakan rangkaian urutan yang terjadi di masyarakat kita. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kalau kita melihat dua tokoh Soekarno dengan Kartosuwiryo ini, kedua tokoh itu sesungguhnya adalah satu generasi anak-anakku. Kedua-duanya itu sama-sama menjadi muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan pendiri dan pemimpin Serikat Islam dulu. Kalau Soekarno itu lahirnya di Blitar, kemudian belajar politik di Haji Umar Said Cokroaminoto Surabaya, sedangkan Kartosuwiryo dulu lahirnya dari Cepu, kemudian belajar di sana. Akan tetapi ketika dewasa dan besar, keduanya itu sama-sama menjadi tokoh pergerakan. Pak Karno menjadi tokoh nasionalis, sementara Kartosuwiryo menjadi tokoh Islam garis kelas. Anak-anakku semuanya yang berbahagia. Selanjutnya kita masuk ke disintegrasi yang ketiga, yang disebabkan karena kepentingan pribadi. Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia. Sekarang kita masuk kepada disintegrasi bangsa yang berikutnya, yaitu muatannya karena kepentingan baik individu maupun kelompok. Seperti kamu ketahui anak-anakku bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara Indonesia merdeka dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini Belanda tidak terima sehingga terjadi perang 4 tahun, yaitu perang kemerdekaan. Kemudian berakhir dengan ditandatangani sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya tanggal 27 Desember tahun 1949 Belanda mengakui negara Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, anak-anakku. Yang tergabung dalam negara Indonesia Serikat waktu itu adalah negara Republik Indonesia, yang wilayahnya adalah Jawa Tengah ditambah Jawa Timur sedikit, Jawa Barat sedikit, kemudian Sumatera yang banyak itu. Kemudian yang kedua adalah negara Indonesia Timur. Wilayahnya yaitu Sulawesi ditambah Kalimantan, ditambah Maluku, ditambah Irian Barat. Kemudian berikutnya adalah negara Pasundan, yaitu ada di Jawa Barat. Kemudian yang keempat adalah negara Jawa Timur. Kemudian kelima adalah negara Madura. Kemudian keenam adalah Sumatera Timur. Kemudian yang ketujuh adalah Sumatera Selatan. Itu adalah negara bagiannya ada 7, anakku. Nah, ketika negara Indonesia dalam bentuk negara serikat ini, yang menjadi tulang punggung kekuatannya, militernya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS ini, tulang punggungnya ada 2 kekuatan, yaitu satu dari TNI, yang kedua dari Kenil. TNI itu adalah Tentara Nasional Indonesia yang dulu berjuang melawan Belanda. Sementara Kenil ini tidak lain adalah tentaranya Belanda yang dulu perang melawan Indonesia. Itu akhirnya disatukan. Nah, dalam perjalanannya anak-anakku rupanya antara TNI dan Kenil itu tidak juga ada keakraban dan juga saling bertentangan, terutama dari pihak Kenil ini. Karena apa? Karena Kenil itu nanti di beberapa tempat di Indonesia itu menolak penggabungan antara TNI dan Kenil. Yang terjadi di Jawa Barat, di Bandung. Di sana ada pemberontakan yang namanya pemberontakan APRA. Bulan Februari tahun 1950. Dipimpin oleh Raymond Westerling, yaitu tentara bekas Kenil. Raymond Westerling tidak suka dengan penggabungan TNI menjadi APRIS yang nantinya masuk ke wilayah Pasundan.
Dia menginginkan bahwa negara Pasundan yang ada di Jawa Barat itu tetap menjadi tanggung jawab tentara bekas Kenil. Dia menolak penggabungan negara Republik Indonesia Serikat berubah menjadi negara RI. Itu yang terjadi di Bandung, anakku. Kemudian yang terjadi di Sulawesi yaitu adanya pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz itu sama, juga menolak kedatangan tentara APRIS dari unsur TNI masuk ke wilayah Makassar. Dia menginginkan bahwa tentara yang bertanggung jawab di negara Indonesia bagian timur itu biarlah cukup Kenil yang di bawah pimpinannya. Ya tentu saja pimpinan pusat tidak terima dengan hal itu. Kemudian pemberontakan yang berikutnya yang terjadi di Maluku, anak-anakku. Di sana telah berdiri negara yang bernama Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Soemukil, mantan jaksa Indonesia bagian timur. Nah, rupa-rupanya Dr. Soemukil itu di belakangnya tidak lain adalah para tentara Kenil ini tadi. Yang dia menginginkan bahwa Indonesia bagian timur itu negaranya tetap berdiri. Tapi karena ada gelagat dari pusat bahwa negara Indonesia Serikat nanti digabung menjadi RI kembali, mereka tidak terima. Kemudian mendirikan negara Republik Maluku Selatan. Itu anak-anakku yang terjadi pemberontakan karena sebuah kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Selanjutnya kita akan bicara tentang disintegrasi yang keempat, yaitu yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini terjadi di dua tempat, anakku, satu di Sumatera, kemudian yang satu terjadi di Sulawesi Utara. Nah, sekarang yang terjadi di Sumatera, anakku. Rupa-rupanya sekitar tahun 1955-an itu beberapa petinggi militer di Sumatera dan di Sulawesi bagian utara itu rupa-rupanya kurang setuju terhadap pemerintah pusat dalam alokasi anggaran yang terlalu sedikit terhadap militer. Kemudian disusul oleh tuduhan terhadap pemerintah pusat yang terlalu sentral dalam mengatur negara Indonesia, dan dia menuduh bahwa pusat terlalu sibuk dengan pertikaian politik, dan bahkan dia mencurigai terhadap konsep demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Pak Soekarno. Sehingga apa yang terjadi bahwa para pimpinan-pimpinan militer di daerah itu kemudian membentuk suatu wadah perjuangan yang namanya Dewan Banteng. Itu terjadi di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Kemudian terjadi juga di Medan yaitu Dewan Gajah. Kemudian yaitu Dewan Garuda yang terjadi di Sumatera Selatan. Kemudian Dewan Mayuni yang terjadi di Manado. Rupa-rupanya dewan-dewan tadi, anak-anakku, tidak lama kemudian mengambil alih kekuasaan di daerah-daerah. Setelah mengambil kekuasaan daerah, rupa-rupanya Dewan Banteng yang dari Sumatera Barat ini malah bertindak lancang dengan apa? Dengan mengultimatum pemerintah pusat agar Perdana Menteri Juanda dalam hitungan 5 kali 24 jam harus turun jabatannya. Nah, tentu saja hal ini, anak-anakku, sangat tidak disukai pemerintah pusat. Yang dilakukan pemerintah pusat adalah memecat Letkol Ahmad Hussein dari militer. Kemudian membekukan komando militer di Sumatera Tengah, dan selanjutnya langsung diambil alih dari Jakarta, anakku. Rupa-rupanya menanggapi langkah yang dilakukan oleh pusat ini, Ahmad Hussein tidak tinggal diam. Dia malah memproklamasikan berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia, yaitu di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Nah, waktu ini kebetulan Perdana Menterinya adalah Sarifuddin Prawira Negara. Dan apa yang dilakukan oleh Ahmad Hussein ini pada tahun 1958 ini, anak-anakku, didukung dari Sulawesi Utara sana, yaitu Vence Semual, dengan mengubarkan pemberontakan, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, inilah anak-anakku semuanya yang berbahagia, bahwa cobaan yang dilakukan oleh negara Indonesia mulai berdirinya, awal kemerdekaan itu luar biasa berat. Begitu merdeka, Belanda masih tidak terima.
ketika Belanda sudah mulai undur diri, maka di dalam negeri muncul banyak pemberontakan-pemberontakan yang seperti itu. Alhamdulillah negara Indonesia masih tetap berdiri, bertahan sampai sekarang. Selanjutnya anak-anakku semuanya, mari kita masuk ke aplikasi Ruang Guru untuk melihat ada 4 video dengan durasi pendek yang akan saya sampaikan di sana yang berkaitan dengan pemberontakan di daerah ini, yaitu pemberontakan PRRI Permesta, RMS, Andi Aziz, dan pemberontakan yang berlatar belakang oleh ketidakpuasan daerah terhadap pusat. Setelah itu nanti kalau ada yang bertanya, monggo silahkan nanti dituangkan saja di aplikasi Ruang Guru dan insya Allah nanti saya satukan, saya jawab dalam video yang berikutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.